Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan semangat untuk menghadapi CASN 2024. Serta semoga pada tahun ini rezeki Anda untuk menjadi ASN di tahun 2024. Amin. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan soal mengenai promkes dan ilmu perilaku. Ini adalah spill dari e-book Fokus CASN 2024 terkhusus untuk Anda Jabatan Fungsional Promkes dan Ilmu Perilaku. Silakan pesan langsung di admin Pena Daring. Ini sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 70 tahun 2021, kemudian kisi-kisi materi pokok dari Permenpan RB tahun 2023, serta FR tahun 2021, 2022, 2023. Langsung saja pesan ke admin Pena Daring. Oke, kita mulai di pembahasan soalnya. Soal yang pertama, pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan konseling merupakan pendekatan secara A. Pendekatan makro, B. Pendekatan mikro, C. Pendekatan meso, D. Pendekatan sekunder, E. Pendekatan tersier. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang B. Pendekatan mikro. Bahwa di soal ini mengarah kepada clue-nya yaitu pemberdayaan masyarakat secara individual melalui bimbingan konseling. Nah, ini merupakan mikro atau pemberdayaan terkecil, itu individu. Kalau pendekatan makro yang besar itu lebih ke kelompok masyarakat. Untuk metodenya juga berbeda lagi. Misalkan di pendekatan makro itu di kelompok bisa diskusi, FGD, kemudian ceramah umum. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat secara luas itu bisa melalui metode pemberdayaannya ke ceramah, ke seminar, dan lain sebagainya. Itu oke, jelas ya bahwa untuk di pembahasannya pendekatan mikro adalah pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan konseling. Jelas ya? Soal nomor 2. Kewajiban promotor harus dapat mendorong sasaran untuk bertindak sesuatu berupa ungkapan yang memotivasi ke arah suatu tindakan. Merupakan pengertian dari A. Create trust, B. Call to action, C. Clarify the message, D. Command attention, E. Charge to the heart and the head. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Call to action. Di soal jelas di sini mengarah kepada mendorong sasaran bertindak sesuatu. Nah, ini sudah jelas ya clue-nya untuk ke arah tindakan, perilaku tindakan dari si sasarannya. Itu dinamakan call to action. Nah, ini untuk pembahasannya bahwa call to action adalah pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. Misalkan, ayo buang air besar di jamban agar anak tetap sehat. Adalah contoh ungkapan yang memotivasi ke arah suatu tindakan. Di ini untuk peruntukan media, pesan yang harus disampaikan itu berupa call to action. Contohnya, ayo buang air besar di jamban agar anak tetap sehat. Oke, jelas ya. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang penyuluh melakukan pengembangan pedoman promosi kesehatan melalui riset untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah, seperti menggunakan pertanyaan tertutup, data numerik, dan mengukur tindakan sesuatu. Upaya penyuluh tersebut merupakan teknik riset A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Kolaborasi, D. Komunikasi, E. Kesinambungan. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah kuantitatif. Bahwa untuk clue-nya ini jelas ya. Ada di menggunakan pernyataan tertutup, data numerik, dan mengukur tindakan sasaran. Di kuantitatif itu dari bahasanya juga
kuantitatif atau lebih ke angka-angka ataupun hasilnya itu bisa diukur. Oke, kalau kualitatif berarti pernyataan itu terbuka, bisa pendapat, kemudian curah pendapat, nah itu lebih ke kualitatif. Teknik riset juga ini ada dua ya, kualitatif, kuantitatif. Oke, untuk pembahasannya ini lebih ke menggunakan pernyataan tertutup, data numerik, dan mengukur tindakan sasaran, ciri-cirinya. Oke, untuk soal nomor 4. Faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Manakah di bawah ini yang merupakan faktor penguat? A. Nilai yang dianut masyarakat. B. Kepercayaan masyarakat. C. Tempat pembuangan sampah. D. Sikap petugas kesehatan. E. Praktik mandiri bidan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Sikap petugas kesehatan. Itu adalah contoh dari faktor penguat. Faktor penguat ini lebih ke penokohan. Bisa toga, toma, kemudian petugas kesehatan sendiri. Nah, adapun untuk yang A ini lebih ke faktor pendukung, kepercayaan masyarakat, pendukung, kemudian tempat pembuatan sampah ini lebih ke faktor reinforcing atau apa ya namanya, faktor penguat, faktor pemungkin. Kemudian yang E ini juga sama, faktor pemungkin. Nah, di pembahasan bahwa faktor penguat reinforcing factor meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap perilaku petugas termasuk petugas kesehatan. Nah, oke, jelas ya. Nah, untuk soal nomor 5. Alasan terjadinya suatu negosiasi adalah A. Persamaan hak, B. Pertentangan kepentingan, C. Pertentangan keyakinan, D. Perbedaan paradigma, E. Menginginkan kedamaian. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Pertentangan kepentingan. Artinya misalkan dari si promotor kesehatan itu punya kepentingan untuk menjalankan program kesehatan, tapi di satu sisi misalkan sasarannya itu dari masyarakat, kan harus ada kepentingan yang sama, tapi kepentingan di masyarakat berbeda. Artinya harus ada negosiasi, dan negosiasi ini dalam promosi kesehatan termasuk ke advokasi, dan itu harus dilakukan agar sama-sama mempunyai satu kepentingan. Yang kalau dari kesehatan jelas ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oke, untuk negosiasi ini suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, di sini poin pentingnya itu walaupun berbeda kepentingan itu bisa dinegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Kalau misalkan sudah sama berarti sudah enak, tinggal klop, tinggal menentukan kesepakatannya. Kalau berbeda ini lumayan alot karena untuk merayu. Nah, itu di fungsi dari negosiasi ini nego, artinya tawar menawar agar deal atau mencapai suatu kesepakatan. Jelas ya? Seperti itu. Nah, untuk video kali ini sekian saja. Jika Anda ingin memesan e-booknya silakan pesan di admin Pena Daring. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.